Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Langkan yang insyaallah semuanya senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita hormati kepala desa beserta seluruh jajarannya. Wabil khusus yang mewakili beliau Pak Sekdes kita, masih muda, ganteng, belagak pula ya. Alhamdulillah. Dah 2 kali ini jumpa langsung. Kemarin pertama di pernikahan Ananda Fadoli. Ini kami sebenarnya orang Langkan juga berarti Pak. Karena jamaah kami, murid kami Ananda Fadoli Mubarak sudah menjadi orang Langkan. Menikah 3 minggu yang lalu. Kami hadir ramai-ramai dari keluarga besar dan bikers fisabilillah ikut memeriahkan pernikahan tukang sorot tubuh ini. Ini tukang cari rai dia nih. Rai tubuh mau disorot-sorotnya dicari. Ketua Masjid Pak Zainuri serta seluruh jajarannya dan pengurus masjid lainnya juga yang hadir, Ustaz Amin ya, alhamdulillah, dan jamaah lainnya. Banyak ustaz di sini, agak grogi aku Pak. Ya, Ustaz Amin, ada Ustaz Imam Besar Masjid Pangkal sana tuh. Kami tadi numpang salat Isya di sana. Ada ustaz-ustaz dari Ponpes Sabilul Muhtadin juga. Beserta santri yang luar biasa. Tadi minta waktunya, minta izinnya tadi saya live kan di FB saya. Saya terharu tadi sampai merinding bulu roma dengar solawat yang seperti itu. Masya Allah. Pak Pido UKD, benar Pak ya? Bentar salah. Ini apa yang lain? Jola Pak? Jola. Pak Pido UKD kan? Nah ya, aku tuh ketemu tuh sekali dengan kamu tuh. Malam ini kedua waktu pernikahan Ananda Fadoli. Bapak Ibu para jamaah yang mulia, yang mohon maaf tak pacak kami sebutkan sekok-sekok. InsyaAllah tubuh malam hari ini pakai bahasa dusun B. Aku tak baca nak bahasa Indonesia lengkap full 100% tu Pak, karena aku memang asli orang dusun Pangkalan Balai, Cangkring tepatnya. Ya, alhamdulillah. Saya datang bersama rombongan, cuma malam hari ini yang datang rombongan tua kali. Rombongan sudah menikah semua. Yang bujang-bujangnya lagi syuting film BFB. Lagi sibuk syuting kawan-kawan yang masih bujang-bujang. Alhamdulillah wa syukur lillah. Jamaah yang mulia, atas rahmat Allah, karunia Allah, pada malam hari yang mulia ini kita bisa bersilaturahim di masjid yang megah ini, di masjid yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh cinta, penuh mahabbah, penuh rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Pak Sekdes, Pak Zainuri, Pak P2 UKD, mohon maaf aku numpang duduk karena selama ini malam ke-10 saya safari maulid bersama kawan-kawan bikers fisabilillah. Tapi selama ceramah 10 malam ke ini plus 10 ini duduk di kursi. Kan kalau duduk di BW tak tengok yang di belakang. Ya, kalau berdiri tak tahan paling-paling 10 menit. Karena lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 1,5 bulan ini kaki kami lagi terkelisu. Jadi urut-urutan, ubet-ubetan. Nah, ini tukang ubet kan ini. Ada seksinya. Tapi alhamdulillah yang sakit cuma kaki, mulut tidak.
InsyaAllah kalau Bapak Ibu hadirin yang mulia tahan, jam 12 lagi sanggup berhenti. Sanggup Bu? Hai, dikit yang jawab. Sanggup ni nama? Man kamu sanggup, aku yang ide. Karena ya bagi-bagi waktu, bagi-bagi suara juga. InsyaAllah besok masih ada di pulau, lusa masih ada lagi. Terakhir tanggal 30 baru berakhir jadual kami untuk safari maulid ini. Jamaah yang mulia, Ustaz juga di PKU, cuma tak sudah bicara dulu tu ya. Guru dari Sabilul Muhtadin. Jamaah yang mulia, pertama dan paling utama, tentu sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak henti-hentinya, tak sudai-sudainya, selalu senantiasa ya bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa nikmat Allah, tanpa rahmat Allah, ya, tanpa fadlum minallah, acara ini tak pacak terlaksana. Apalagi pacak rame malam ini uji Pak Ketua tadi. Alhamdulillah terharu juga kami. Ya, hujan-hujan, walaupun hujan-hujan rintik, jamaah masih berdatangan ke Masjid Al-Maghfirah ini. Ini menandakan cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Karena kalau nak mati lemak, mati nak husnul khotimah, itu caranya banyak-banyak bersyukur. Ya, maka dalam mukaddimah ini ingin kami sampaikan, aku ini biasanya ceramah tu panjang mukaddimah, panjang pula isi, panjang pula penutup. Jadi kalau sejam mukaddimah, sejam isi, sejam penutup Pak Ustaz, 3 jam jadilah. Di mukaddimah ini ingin saya sampaikan bahawa pandai bersyukur kepada Allah itu kunci nak mati lemak. Ya, Pak, galak mati lemak? Galak tidak mati lemak? Kalau mati kelemahan galak gitu. Tubuh ni Bapak Ibu hadirin yang mulia lebih sering mikir ke hidup nak lemak. Ya tidak? Oleh hidup nak lemak, mantang berhoji siang malam, berdagang hiang malam, tak sebelian kadang-kadang dari kalangan, sampai lemanku sebut itu sampai pih pulau, pergi pagi pulang petang, pinggang pegel pendapatan pasar, masih buntu tulah misal, lah hafal wak naga ni, tiap hari dengar ceramah aku, itulah barangkali ujinya kan, demi nak hidup lemak Pak. Ya, salah tak ide? Cuma kita harus ingat, dunia ini dengan dunia ini sementara, akhirat kekal selamanya. Maka kalau kita bergohit nyari dunia untuk hidup lemak, seharusnya untuk akhirat lebih semangat lagi. Karena akhirat lebih kekal dan abadi, dunia cuma sementara. Maka kalau nak mati lemak kaki, 3 kuncinya. Kata Al-Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Yang pertama Bu, tahu tak Bu? Bu, tahu tak? Malah tahu tak ngomong ke lagi. Man belum tahu, Pak YouTube kupas sekok-sekok Ustaz Amin ya. Yang pertama, kalau nak mati lemak, pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam. Ya, lupa nyapa calon kades tadi Pak Sekdes. Nah, calon kades misalnya dari 5 calon ya. Termasuk yang lama ya, anak buya ya. Tapi yang terpilih cuma Siko. Wallahu alam yang mana. Nah, kaget biasanya yang terpilih pasti akan mengucapkan syukur kepada Allah. Syukuran, ngundang baca Yasin, ngundang makan ayam mati, ya kan? Kadang-kadang ada naik ke orkesan, ya kan? Minimal naik ke robana, nambung tampum, ya, minimal sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak salah. Ya, tetapi yang sering kita lalaikan adalah bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Padahal bersyukur atas nikmat iman dan Islam inilah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjadi asbab kita matinya kaki lemak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka pacak hadir malam hari ini, alhamdulillah. Sudah semeyang, alhamdulillah. Pacak ngaji, cak tadi korek kita Ananda ya dari Sabilul Muhtadin, santri masih. Aku dulu belum berani seumuran dia tu nak ngaji.
ceramah be, aku belum berani lagi nyantri dulu. Boleh dia Ustaz Amin kalau lagi di pondok dulu. Padahal 9 tahun saya sekolah di pondok pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung. Belum baca ceramah. Baru mak nari inilah sebenarnya gelek ceramah, ya. Dan tak boleh baca apa-apa sebenarnya. Ya. Apa yang terkenang itu yang disebut ke. Ya, tapi alhamdulillah. Nah, bersyukur baca ngaji, bersyukur bisa ibadat, bersyukur bisa terhindar dan selamat dari kemaksiatan. Ya, itu adalah bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Maka inilah hakikat la haula wala quwata illa billah. Guru kami Kiai Haji Zain Syukri almarhum dulu sering mengingatkan kita semua. Apa makna la haula wala itu? Tidak ada daya dan upaya untuk melakukan taat kecuali atas kudrat dan iradat Allah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk terhindar dari maksiat kalau tidak dilindungi Allah, kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selamat dari maksiat, dulu mungkin pernah jadi preman, maknari lah sudah jadi kiai, wanago gitu kan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Itulah haula wala quwata illa billah. Ya. Itu. Maka yang pertama kunci nak mati lemah, nak selamat dunia dan akhirat, banyak bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Yang kedua, banyak-banyak berdoa, minta husnul khatimah. Ya, tadi ada majlis Ratibul Haddad dan di situ ada doa untuk minta husnul khatimah. Apa doanya? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah wafatkan kami, ya panggil jiwa kami, roh kami ketika saatnya nanti tiba, yang tak pacak maju, tak pacak mundur, dalam keadaan husnul khatimah. Jadi banyak-banyak berdoa minta husnul khatimah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nak mati lemak kage, pesan Imam Abu Hanifah, jangan pernah nyakiti orang, jangan pernah nyakiti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita di Banyuasin ini punya ulama yang sangat karismatik. Orang tua dari guru kami, ya. Guru kami Kiai Balian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman Delamat. Kiai Sulaiman makamnya di Kuba. Ya, dekat Cangkring, dekat Simpang Nak ke rumah kami. Sangat terkenal kisahnya. Ibunda kami almarhumah sering cerita karena kakek kami murid langsung Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman dulu saking dak gelek. Bu tahu dak gelek, Bu? Tak mau, Bu, ya. Saking tak gelek, tak mau menyakiti makhluk Allah, apalagi musim hujan ini nyamuk banyak, besar pun. Apalagi ini dekat-dekat rawa barangkali ya, Langkan ini nyamuknya besar-besar. Beliau ketika digigit nyamuk, Pak Zainuri, apa yang beliau lakukan? Kalau nyamuk tadi lah kenyang, dimusnya, Pak. Ya, ngapa? Sedekah dengan nyamuk. Bantu, Bu. Kalau kita Pak Sekdes, kau rasa tak kekada, ya, manas lagi ada. Kau kurang ajar ni kan. Aku makan semangka habis sebuik, makan jeruk habis semelong, ya kan? Ya, makan nasi habis sekawa, bukan lagi sepiring. Lemak-lemak kau nak ngisap dereku di tubuh kan? Maka ketika nyamuk tadi bontet di tangan kita perutnya, tubuh tepak dengan penuh kemarahan. Ya, beda, Bu. Ya, kalau misalnya tak dapat ditepak, dia terbang ke dinding, akan tubuh ber nyamuk tadi. Ya, sehingga kadang-kadang kalau dinding rumah tubuh catnya putih, berubah warna, Pak. Berjepa-jepa. Ya, oleh dari nyamuk tadi. Itu kita. Tapi Kiai Sulaiman, orang tua dari guru kami, nyamuk pun tak dibunuhnya. Kalau nyamuklah kenyang gigit beliau, maka beliau akan hembus, disuruhnya terbang. Apa kata beliau? Sedekah dengan nyamuk. Ustaz Amin, ini baru umat Nabi, ini baru wali Allah Subhanahu wa taala, baru kekasih Allah, namanya Kiai Haji Sulaiman. Kira-kira mak mana akhlak Nabi? Lebih dari situ. Akhlak Nabi itu nak dibunuh orang, lagi yang ditimpa dengan tai unta, ya, dikasih kotoran, dilempari sampai gigi beliau ucol.
Ya, sampai gigi beliau tanggal. Beliau tidak marah, beliau tidak murka. Malahan malaikat nawar ke Pak? Malaikat gunung nawarkan pesan Allah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau engkau perintahkan akan kuangkat dua gunung, kutimpakan dengan orang Taif yang sudah mengusir dan melempar dirimu. Tapi apa puji Nabi deh? Mereka tak tahu. Ya, mereka belum sadar, mereka belum kenal dengan aku. Kan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Karena tak kenal Nabi maka mereka luat, mereka benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas didoakan oleh Rasulullah supaya akan ada anak keturunan mereka orang Taif yang melempari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kasar tadi akan menjadi hamba-hamba Allah, akan menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti doa beliau kabul. Ya, Taif dulu beda dengan Ma'nari. Semuanya adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci nak mati lemah, jangan pernah menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang mulia, dalam peringatan Maulid Nabi yang penuh berkah ini, senantiasa kita bersolawat, senantiasa kita mengucapkan salam sebagai wujud cinta, rindu, sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar semangat solawatnya tadi sudah luar biasa dipimpin anak-anak kita dari Ponpes, ya. Nah, ini solawat dipimpin. Ya, mak mana solawat kita tiap hari? Lah berapa ratus kali? Lah berapa ribu kali? Padahal seseorang akan disebut sebagai ahli suatu ibadat, ahli solawat misalnya ada takaran, Bu. Ya, bukan sekali dua kali. Minimal seseorang disebut ahli solawat kalau dia sanggup bersolawat 1000 kali setiap hari. Maka biar semangat, sebelum kita bahas tentang Maulid Nabi, saya akan sampaikan beberapa hadis tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasul bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran, wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan." Siapa yang salawat kepadaku sebanyak sekali, Allah balas 10 kali. 10 kali dia bersalawat kepadaku, Allah balas 100 kali. Dan siapa yang 100 kali bersalawat kepadaku setiap hari, maka Allah balas 1000 kali. Luar biasa kebaikan Allah kepada hambanya, Pak. Maka ini wajib kita teladani. Ya, Allah saja ya berlipat ganda dalam membalas kebaikan hambanya. Dan ini merupakan akhlak di antara akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita teladani. Rasul bersabda, "Takhallaku bi akhlakillah." Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah, ya, berbudi pekertilah, beradablah dengan adabnya, dengan akhlaknya Allah. Jadi Allah saja berakhlak, Nabi berakhlak, dan memang itu tujuan Rasul diutus. Maka kalau kita umat Nabi tak berakhlak, kita umat Nabi kurang ajar, maka siapa kita dibandingkan Allah dan Rasulnya? Allah saja berakhlak. Apa akhlak Allah dalam hadis ini? Membalas kebaikan hambanya dengan berlipat ganda. Maka kita teladani. Berarti kalau ada orang jahat sama kita, kita tetap berbuat baik. Ya, kalau ada orang baik, kita lebih baik. Itu akhlak Allah dalam hadis ini. Ya. Maka kalau ada orang yang buat status di Facebook kadang-kadang itu ya, Ustaz ya, apa statusnya? Kalau orang baik aku pacak lebih baik, kalau orang jahat aku lebih jahat dari dia ujinya, Pak Sekdes. Maka Ustaz ya, Pak Zainuri, itu bukan orang Islam, itu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Islam diajarkan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Demikian dalam surah An-Nisa. Apabila kalian dihormati oleh orang lain, diberikan kebaikan oleh orang lain, maka beles ya kebaikan dia dengan yang lebih baik. Kalau tak pacak meles dengan yang lebih baik, minimal aurudduha, sama, minimal setimpal. Kalau tak pacak lebih baik, kalau tak pacak sama, kalau tak pacak setimpal, minimal Pak, jangan
air susu dibalas air tuba. Orang baik tubuh jahat. Orang merik tubuh kerak. Itu tak kena, tak terpeci itu Pak bagi orang tubuh kan. Sebaliknya, walaupun orang sudah jahat sama kita, orang luat dengan kita, orang musuhi kita, orang ngupat ke dan fitnah kita, maka kita tidak boleh balas kejahatan dia kepada kita. Mungkin setan akan mesej-mesej, kau dijahatinya, beles. Maka kalau kita meles, hamebe. Apa dia Bu? Hamebe jahatnya ke? Maka buat setan sakit hati. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kalau tubuh meles orang jahat, maka tubuh sama jahat dengan orang itu, berarti sama dengan setan, berarti sama dengan iblis. Maka kalau nak nyakiti hati iblis, nak muat dia kecewa, ketika dia memprovokasi kita untuk membenci orang yang sudah jahat sama kita, balas kejahatan orang tadi dengan mendoakan, ya Allah, dia tak tahu, ya, ampuni dosanya dan dosaku ya Allah, ya, selamatkan kami dari permusuhan, dari kebencian. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silman qata'aka, jalin hubungan baik dengan orang yang sudah memutuskan silaturahim dengan kita. Uji kita kan kita memperingati Maulid Nabi, dan ini tiap tahun Pak Zainuri. Tak ada tak kati asal. Tak ada sudah maulud ini yang tak seteguran, masih nyambung, ya, dan beronda pula berepisod, diturunkan ke anak, ke cucung, ya, tak saluan tadi, nauzubillah min zalik. Tak ada kalau sebelum maulid ini tak rajin ke masjid, masih hama itulah, ya kan? Maka seharusnya setelah maulid Nabi ini kita jadi hamba Allah yang lebih baik, kita jadi umat Rasulullah yang lebih setia melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Lantas apa fadilahnya jamaah yang mulia? Ya, kalau kita salawat 1000 kali setiap hari. Rasul bersabda, ini banyak anak pondok tak tahu di Sabilul Muhtadin Ustaz. Ini ustaznya apa? Mudirnya. Oh, Masya Allah. Kemarin kami juga silaturahim 2 minggu yang lalu, ya, bersama biker fisabilillah di pondok Sabilul Muhtadin. Jadi sebulan ini kami lah 3 kali ke sini Pak Zainuri. Tanggal 3 ngantar ke Padoli. Ya, 2 minggu yang lalu silaturahim ke Sabilul Muhtadin. Malam hari ini silaturahim ke Masjid Al-Maghfirah. Alhamdulillah berkahnian bulan ini aku rasakan, ya, 3 kali datang ke Desa Langkan ini. Alhamdulillah. Apa fadilahnya? Jamaah yang mulia, kalau kita salawat 1000 kali setiap hari. Rasul bersabda dalam kitab Lubabul Hadis, belajar di Sabilul, ya, belajar kitab Lubabul Hadis. Syarahnya adalah kitab Tanqihul Qaul, karya ulama asli Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah kakek dari wapres kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rasul bersabda, ada 2 riwayat tentang orang yang salawat 1000 kali setiap hari. Yang pertama riwayatnya menyebutkan lam tamassahun nar, maka orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya, Bu, takut tak masuk neraka, Bu? Caknya melawan ni, dikit yang nyewel. Tapi tenang, ya, insyaallah kalau kita banyak beramal, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, insyaallah Allah selamatkan kita dari neraka. Nah, salawat Nabi 1000 kali setiap hari, insyaallah itu akan menjadi tameng, itu akan menjadi hijab antara kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma catatan, tak ada salawat behme yang ide, salawat be puasa ide, salawat be tapi tak bayar zakat, tak galak infak, tak galak sedekah dan lain sebagainya. Itu amaliyah tambahan. Riwayat yang kedua jamaah yang mulia, ketika kita bersalawat kepada Nabi 1000 kali setiap hari, Rasulullah bersabda, lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah, maka orang itu tidak akan wafat, tidak akan meninggal dunia sampai dia mendapatkan bisyarah. Tahu bisyarah? Apa bisyarah itu? Kalau di pesantren itu gajian, bisyarah itu biasanya, ya. Bisyarah itu adalah kabar gembira, berita baik yang datang kepada orang yang sedang sakaratul maut. Bapak Ibu hadirin yang mulia,
Semua kita pasti bahkan meninggal dunia. Siapapun dia, nak tua, muda, besar, kecil, jantan, betina, orang dusun, orang kota, ya, kiai, bukan kiai, mati itulah ketika saatnya tiba. Dan tak pacak maju, tak pacak mundur. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak pacak maju, tak pacak mundur, tak pacak ngelak dari kematian. Satu-satunya yang pacak berasal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematian ini hanya yang maulidnya kita peringati pada malam hari ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau mau wafat, datang malaikat Jibril dan Mikail menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ada pesan dari Allah. Kalau engkau menginginkan, kalau engkau mau, maka engkau silahkan memilih mau wafat hari ini atau nanti. Itu Ustaz Amin, Pak Zainuri, Rasulullah dikasih pilihan seperti itu. Kalau kita Ustaz, kira-kira laju, mumpung ada tawaran, belum tentu 2 kali, ya kan? Apalagi yang masih bujang, berbini, yang berlaki belum, yang gadis berlaki belum, ya kan? Berbini belum, ya. Yang lah berbini kadang-kadang nak berlaki lagi, nak berlaki lagi, ya. Kalau dapat tawaran mai tu, aku rasa kurang banyak, langsung, wah tenang be, aku nak mati kaget berapa tahun lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu hadirin yang mulia, tidak demikian. Beliau tidak aji mumpung. Maka ini wajib kita teladani. Ya, para pemimpin mulai dari RT sampai presiden, para calon kades kalau kaget terpilih, teladani Rasulullah dalam memimpin. Beliau bukan cuma pemimpin dunia, bukan cuma pemimpin desa, beliau pemimpin dunia dan akhirat. Maka beliau itu adalah sayyidul wujud, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidud dunia wal akhirah. Tapi tak mentang-mentang kita ini kadang-kadang baru jadi Pak RT minta layani kali, baru jadi kepala rumah tangga nak minta layani kali. Padahal Nabi SAW tidak demikian. Kalau pakaian beliau koyak, beliau jahit sendiri. Ya, kalau selopnya putus, tahu selop bu? Ya, terompah, selop jurang tubuh, sendal, selop itu Ustaz Amin ya. Kalau sendalnya putus, selopnya putus, maka beliau perbaiki sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kalau ke pasar belanja dewe, ya, beliau pikul sendiri. Maka sahabat tidak tega. Ya Rasul, biar kami yang mewek belanjaanmu. Apa kata beliau? Enggak, yang punya barang lebih berhak untuk meweknya. Beliau tidak mentang-mentang. Meskipun beliau mulia dunia dan akhirat, beliau tidak mengambil pilihan tadi. Silakan, kalau memang ini sudah ketentuan Allah, beliau ikhlas, ya, untuk dicabut nyawanya pada saat itu. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kembali ke hadis tadi. Fadilah 100.000 kali kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang sakaratul maut nanti, kita akan didatangi oleh malaikat. Ada yang tahu siapa malaikat yang datang ke kita saat sakaratul maut? Sebelum malaikat maut, Pak. Kalau malaikat maut lah cetok, ya, malaikat maut itulah pasti, ya, dia akan mendatangi setiap yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum beliau datang ada sekok malaikat yang datang mawa bisyarah tadi. Siapa dia? Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi karya Imam Al-Qurtubi, juga dalam kitab Syarhus Sudur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutkan malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ini barangkali informasi yang jarang, ya. Banyak yang belum mengungkap informasi ini, bahwa malaikat Jibril tugasnya bukan hanya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, bukan hanya menyampaikan ilham, ya, kepada wali-wali Allah, ya, tapi juga tugas beliau menyampaikan bisyarah, berita gembira kepada orang yang sedang sakaratul maut, tentu kepada orang-orang tertentu. Nah, ketika orang tadi adalah orang yang baik, ahli salawat, malaikat Jibril datang sambil membentangkan sayapnya yang kanan. Dan di sayap malaikat yang kanan tadi tergambar, terlihat, terjingok. Kita pecah nonton, Pak. Bukan cuma nonton HP live streaming, itu kecil. Ya, barangkali cak bioskop. Ya, paling kecil mungkin cak layar tancep. Ya.
Yang budak-budak tak pernah mungkin nonton layar tancap ya barangkali. Cak bioskop mana ada nutup gelar Palembang tu paling-paling ada di mana? Ya kan? Rata-rata lah nutup gelar. Mungkin lebih dari situ, Pak. Ya, lebih dari situ di sayap malaikat Jibril itu yang berjumlah 6.000 lembar sayap. Berarti alangkah lebarnya sayap malaikat Jibril itu. Di sayap malaikat Jibril yang kanan tergambar tempat orang yang nak wafat itu gage, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nyingok surga, nyingok bidadari, nyingok istana di surga, melihat sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Ada 4 sungai di surga itu. Ada sungai susu, sungai madu, sungai apa lagi, khamar, dan sungai air tawar. Dan ternyata setelah diselidiki, sungai tadi mengalir dari huruf-huruf yang ada lubangnya di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, huruf mim pada lapas bismi, huruf ha pada lapas Allah, huruf mim pada lapas ar-Rahman, huruf mim pada lapas ar-Rahim. 4 huruf itu adalah muara dari sungai-sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungai apa, Be? Sungai susu, sungai madu, sungai khamar, dan sungai air tawar. Tergambar semuanya di sayap malaikat yang kanan tadi. Jadi dia menghayal, mandi akhirat kage, mandi surga kage, uji calon almarhum tadi, Pak Ustaz Amin. Berarti kalau nak minum madu tak payah mosong repa lagi. Tak payah mosong repa lagi. Karena resiko mosong repa kena sengat. Apalagi tak katik pengalaman, Pak ya, baca malahan mandi susu karena susunya sesungai, madunya sesungai, khomernya tak mabok lagi, dan khomernya sesungai, bebas nak minum khomer. Maka orang yang mabok di dunia minum khomer di dunia ini, diharamkan minum khomer di hari akhirat nanti, di mana khomer akhirat tidak memabukkan, justru sangat nikmat, lezat luar biasa. Masyarul hadirin rahimakumullah. Maka ketika dia menyaksikan yang di sayap malaikat yang kanan tadi, tentu dia lemah, ya, senang, bahagia. Di saat lagi senang itulah malaikat maut datang mencabut nyawanya dengan lembut. Maka dia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Cuma kalau sebaliknya, Pak, ya, orangnya jahat, kurang ngajar, tak kalah hemeyang. Kalaupun hemeyang paling lebaran, ya, paling parah tu lebaran lagi tak turun. Apa alasnya? Tanggung gajinya, Pak. Ada tetangga kami, Pak, itu dulu tu di Palembang, ya, 5 waktu tak turun, ya, bulan puasa tak turun, lebaran tak turun. Aku tanya, aku langsung nanya, apa jinya? Jawabannya, dindo je, gik kau laku wong. Maka daripada tanggung kepalangan tak turun ya, nojinya. Alhamdulillah masih turun juga. Begitu beliau meninggal dunia, ada wasiat minta solatkan di masjid Misbahuddin. Alhamdulillah, aku yang imami jenazahnya. Tapi masih mending, Pak, masih ada masuk masjid daripada tidak sama sekali. Walaupun setelah meninggal dunia. Cuma kurang ajar. Ya, kalau kita hidup di belakang imam, dia langsung di depan imam. Ya kan? Itu orang meninggal dunia itu pakam, ya kan? Nah, kalau orang yang tidak ibadah, tak pernah salawat kepada Nabi, tidak ada mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat datang sambil membentangkan sayapnya yang kiri. Dan di sayap malaikat yang kiri tadi tergambar tempatnya kaget di neraka. Seluruh siksa yang bakal dia terima dijingokkan oleh malaikat di sayap tadi. Maka tentu di ketakutan luar biasa. Di saat takutnya itu, malaikat maut datang, bukan mencabut, Pak. Kalau nyabut masih agak lembut. Nyentak ke, mana begitu orang Balai? Nyentak ke, dicantut ke dengan keras, dengan kasar, bagaikan nyabut paku dari kayu. Itulah kondisi, ya, sakaratul maut orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar tambah takut, ku tambahi. Karena tiap malam Sabtu saya ngajar kitab Tazkiratul Qurtubi di Mushola Pasar. Tiap malam Rebu ngajar kitab apa Pak Doli? Syarhus Sudur di Majlis Taklim Al-Maghfirah. Sama persis dengan nama masjid ini. Jadi saya 2 kitab bahas tiap minggu, 2 kitab seluruhnya tentang kematian. Nah, biar tambah takut. Kalau takut berarti sadar, maksudnya gitu kan? Man tak sadar dia takut-takuti. Nah,
lah teka itu keras kepala kering otak sudah itu Pak ya. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Kalau nak tahu sakitnya sakaratul maut, Bapak Ibu hadirin yang mulia, di kitab yang 2 tadi disebutkan ada riwayat ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, ya, mak mana sakitnya sakaratul maut?" Ini yang dirasakan Nabi Musa, Pak. Maka beliau jujur mengatakan, "Wahai Allah, sakitnya sakaratul maut bagaikan kambing hidup-hidup dikuliti." Bagaikan kambing hidup-hidup dikuliti, Pak. Ya, rasa kala dewe, nyabut bulu hidung lagi sakit, ya, nyabut bulu kaki lagi sakit. Ya, makasih Imam Ghazali mengiring aku nih Imam Ghazali. Ya, alhamdulillah. Ya, apalagi kambing hidup-hidup dikuliti. Ada riwayat lain menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut di kitab Tazkiratul Qurtubi, bagaikan kayu yang berduri. Kayu berduri kalau di kita sini kayu apa, Pak? Kayu rukam. Nah, rukam itu sebenarnya Pak Sekdes kalau ada di kebun para itu harus di apa? Disai. Ya, dilalau bahasa tubuh, dibiarkan tumbuh. Jarang itulah sudah sekarang karena itu apa? Anggur tubuh itu, ya anggur hutan, ya kan? Nah, tentang kayu berduri tadi, kayu rukam tadi, dalam riwayat disebutkan menggambarkan sakitnya sakaratul maut. Kayu berduri tadi dimasukkan dari mulut, keluar dari dubur, mohon maaf, lalu ditarik keluar masuk. Apa yang terjadi? Ancor, teboyer, isi perut, isi badan. Itulah gambaran sakitnya sakaratul maut. Riwayat yang ketiga menyebutkan sakitnya sakaratul maut itu bagaikan apa? Bagaikan besi panas yang biasa dipakai untuk manggang daging. Besi lagi panas-panas, besi abang tadi ditempelkan di bulu yang sedang basah. Ya, di bulu yang sedang basah, misalnya ambel ini bulunya agak panjang, ditempelkan besi panas tadi. Dan ambal ini lagi basah, bulu itu lagi basah, ditempelkan besi panas. Apa yang terjadi? Maka besi tadi akan lengket dengan bulu tadi dan bersuara gemeretak. Ya, tak 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 tak. Bunyi bulu tadi oleh kena besi panas. Setelah itu diangkat, dicabut besi tadi. Apa yang terjadi? Tebrebut bulu tadi. Banyak yang nempel di besi panas tadi. Itulah gambaran sakaratul maut. Alhamdulillah orang Langkan tidak takut. Ya, karena orang Langkan banyak pesantren, dikelilingi pesantren Qudratullah, dikelilingi pesantren Sabilul Muhtadin, banyak kiai, banyak santri. Karena apa tidak takut? Senyum baik dengar riwayat ini, karena lah siap nak mati. Lah siap nak meninggal dunia. Karena orang Islam tidak takut mati, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Tidak takut mati orang Islam. Ngapa mati tidak perlu ditakuti? Karena mati itu balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yang sakit tadi itu orang kafir. Kalau orang mukmin lemak matinya. Karena kita juga nak balik. Yang namanya balik senang apa? Susah. Kan pasti senang. Ya. Jauh-jauh merantau. Saya 9 tahun di Ujung Tanjung sekolah. Merantau ke Palembang, kuliah, berguru dengan Kiai Zain, ya Kiai Nawawi, Kiai Syafi'i Yunus, almarhum Kiai Ahmad Taufik Hasnuri, itu juga guru kami almarhum Kiai Ahmad Komar Burhanuddin, itu guru nahwu shorof saya di Palembang, dan guru-guru saya yang lain. 13 tahun merantau di Palembang, balik senang. Walaupun ada kawan yang ngomong, "Buyen Ustaz lah di Palembang, balik ke dusun." Ya, itu prinsip kamu, prinsip aku. Belajar, merantau, cari pengalaman. Setelah dapat pengalaman, dapat ilmu, bangun tempat dewi, membina orang dusun kita, orang kampung kita. Alhamdulillah sudah terbentuk saat ini majelis-majelis taklim, komunitas-komunitas hijrah. Karena belik dusun, mana aku tuh nak di Palembang, ku rasa tak kati barangkali binaan-binaan yang saat ini kami bina. Masyarul hadirin rahimakumullah. Jadi mati itu balik, ngapa nak takut? Dan apalagi balik itu bukan balik ke dusun. Balik ke dusun lagi senang, balik ke rumah lagi bahagia, Pak. Ini nak balik ke hadratullah, meninggal itu. Balik ke surga. Tempat kita bukan dunia, Pak.
Ya, dunia ini cuma tempat merantau. Kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nenek moyang kita Nabi Adam diciptakan di surga dengan 60 unsur tanah yang ada, baik tanah surga ataupun tanah dunia. Jadi 60 unsur tanah ada dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini. Maka tabiat kita ini Pak Zainuri macam-macam. Ada 60 tabiat, ada 60 karakter. Demikian penjelasan Imam Ahmad As-Sawi dalam kitab Tafsir Sawi. Maka tak pacak nak disamakan. Ada yang hobi ngomong, ada yang pendiam, ada yang pemalu. Termasuk aku pemalu sebenarnya dan pendiam. Oleh lagi ceramah, biar aku ngomong. Emang tak ceramah aku diam, benar. Kan? Maka orang banyak tak percaya mana aku pendiam dulunya. Macam-macam karakter kita. Ibu-ibu ada yang pencemburu, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu karakter dari 60 unsur tanah yang merupakan asal usul penciptaan manusia. Nah, kita nak balik ke surga, tentu senang, tentu bahagia. Di samping itu Rasulullah mengatakan tentang kematian, ya. Nah, walaupun bahas maulid tak salah kita nak ngomong kematian karena tadi ada hal-hal terkait tentang itu. Kata Rasulullah, al-mautu rahah, kematian itu menyenangkan. Tuhfatul mu'min al-maut, ya, kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman adalah kematian. Ngapa kematian adalah kado? Ngapa kematian adalah istirahat? Ulama menjelaskan al-maut jisrun yusilul habib ilal habib. Kematian adalah jembatan yang menghubungkan antara sang kekasih dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mati itu pindah baik dari alam dunia ke alam barzah, kaget menuju ke alam akhirat yang kekal dan abadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadis pertama tentang keutamaan salawat kepada Nabi. Apa fadilahnya tadi? Yang pertama, dia akan terbebas dari neraka. Yang kedua, sebelum dia meninggal dunia, yang ahli salawat tadi akan datang bisyarah, berita gembira. Malaikat Jibril akan datang sembari membentangkan sayapnya yang kanan dan memperlihatkan tempat dia nanti setelah kematiannya. Tentu dia dalam keadaan senang, ya, senang dan bahagia. Hadis yang kedua, sebelum kita bahas maulid Nabi, masih mukadimah Pak Zainuri, ya, tenang be, belum, ya, masih mukadimah. Hadis kedua, Bu, ya. Rasul bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah." Perbanyak salawat kalian kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kalian ada 3 fungsi dalam hadis ini. Yang pertama, salawat kalian adalah nurun fil qabr, cahaya di kubur. Kubur itu gelap, kubur itu kelemahan buta, Bu. Ya, kubur itu sempit, tetapi bagi ahli salawat kuburnya terang. Ya, kuburnya terang. Dalam hadis disebutkan al-mu'min fi qabrihi fi raudatin khadra. Orang mukmin di kubur bagaikan berada di taman yang hijau. Ya, bagaikan berada di taman yang hijau. Ngawas yang hijau-hijau itu kan lemak, ya. Makanya ambal Masjid Al-Maghfirah hijau. Karena lemak, sejuk ngawas. Bagi yang biasa bermain di depan komputer, depan laptop, atau di depan setan gepeng, tahu setan gepeng? HP, itu setan gepeng, Pak, pada hati-hati, ya. Kalau lemah nyingok maksiat dengan HP, maka HP itu berarti jadi setan gepeng. Maka setelah melakukan aktivitas, ya, di depan komputer tadi, akan bagus untuk mata kita, sehat untuk mata kita kalau kita melihat yang hijau, yang hijau-hijau, bagus. Cuma yang agak kurang setuju hijau ni ibu-ibu, aku rasa. Ya, kalau di tempat lain tak tahu, di Langkan sini. Ya, kalau ibu-ibu ni lebih senang yang abang-abang, Pak Zainuri. Ya kan, apalagi sudah ni menggetah, diberi yang abang tu senang nian. Ya kan? Ya, tanggal muda beri yang abang, pasti bahagia. Cuma kalau diberi yang kelabu asap, megang parang bulu, sudah. Ibu-ibu senang, Bu, ya. Jadi nak nyenangkan ibu tu mudah. Banyak beri duit belanja. InsyaAllah bahagialah itu dia. Ya, senanglah itu. Masyarul hadirin rahimakumullah. Yang kedua, wa yuwassa'u lahu qabruhu 70 dhira'an. Orang yang beriman kuburnya dilapangkan Allah sampai 70 hasta.
70 hasta alias 35 meter. Maka masih kalah besar Masjid Al-Maghfirah ni Pak Zainuri. Ya, tapi lemak masjid kecil mak aku ngomong di pulau tadi malam kemarin. Ya, Masjid Ar-Raudhah. Masjid benar Ar-Raudhah. Ya. Ngapa masjid kecil itu lemak? Ya, ketawanian cepat penuh. Cepat penuh. Tapi kalau masjid besar tak kami alami itu Pak Saru nak penuh kan ni. 2 lantai besar pula. Paling-paling penuh kadang lebaran. Cuma kalau masjid Al-Maghfirah ni pas nian. Jadi orangnya kejinguan banyak, telayap sampai ke belakang sana kan. Jadi makam orang mukmin Ustaz Amin, ya, makam orang beriman Allah luaskan 70 zira'an, 70 hasta alias 35 meter liber makam orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang sesuai dengan hadis selawat tadi, wa yudhi'u lahu hatta yakuna kal qamari lailatal badri. Makam orang beriman diterangi, dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seterang cahaya bulan purnama. Masya Allah. Itu balasan untuk orang yang ahli salawat. Yang kedua dalam hadis salawat tadi, wa nurun 'alas sirat. Salawat kita adalah cahaya ketika melewati sirat nanti. Sirat ini lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, kalau tidak karena syafaat Rasulullah, sulit nak lewat dari sirat itu, Pak. Sulit. Maka biar selamat nanti banyak-banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fadilah salawat dalam hadis ini, wa nurun fil jannah. Salawat kita akan menjadi cahaya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka baru kita bahas Maulid Nabi. Ya, baru inti. Tadi mukadimah apa? Lah berapa jam? Nih, lah sejam lah betnya. Mau kepanjangan mukadimah juga tadi itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tak pernah minta, tak pernah mesan, langsung lahir jebrol awek jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun wajib kita syukuri. Umat Nabi Muhammad sejak yang terdahulu sampai yang paling akhir, yang hidup sampai menjelang hari kiamat nanti adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita umat Nabi Muhammad, para nabi pun iri, Pak. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Nabi Musa iri dengan kita. Beliau pengen kita ini jadi umat beliau. Tapi apa kata Allah? Tak baca, ya, umat itu sudah ada pemiliknya. Kalau tidak bisa jadi nabinya, apa kata Nabi Musa? Kalau baca, ya, paling tidak aku jadi umat, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak baca juga uji Allah, engkau sudah jadi nabi dan engkau sudah punya umat Bani Israel. Maka Nabi Musa pun iri dengan kita. Nabi Adam alaihi salam juga iri, padahal beliau adalah bapa kita, beliau nenek moyang kita. Beliau pun iri dengan kita. Kenapa? Begitu banyak keutamaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang sudah berjumpa denganku, melihat aku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepadaku. Sahabat adalah orang paling bahagia, sahabat adalah orang yang paling beruntung. Ini qaul Nabi, ya, pujian Nabi untuk generasi awal dalam Islam, yaitu generasi sahabat. Untuk kita yang belum lahir saat itu, yang masih ribuan tahun setelah itu baru lahir, 15 abad setelah Rasulullah wafat kita baru lahir, apa beliau katakan tentang kita jamaah yang mulia? Wa tuba sab'a marratin. Sampai 7 kali Nabi ngomong, tuba sab'a marrat. Beruntung sekali, beruntung sekali, beruntung nian, bahagia nian. Sampai 7 kali Nabi mengatakan.
Untuk siapa? Untuk kita. Liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tidak pernah jumpa dengan aku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah ngiringkan dakwahku, tidak pernah ikut jihad bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat mukjizat Nabi secara langsung. Padahal mukjizat Nabi begitu banyak. Ada 124.000 orang Nabi, ada 313 yang Rasul, dan ada selawe alias 25 yang wajib diketahui. Semua Nabi dan Rasul tadi punya mukjizat, dan seluruh mukjizat mereka dimiliki atau menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu pun kita tidak menyaksikan langsung mukjizat itu turun, mukjizat itu terjadi. Di antaranya Nabi pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu mukjizat siapa? Mukjizat Nabi Isa. Tapi jarang kita dengar Imam Jalaluddin As-Suyuti mengumpulkan mukjizat Rasulullah. Di antaranya adalah beliau bisa menghidupkan orang meninggal dunia, dan yang beliau hidupkan di antaranya adalah ayah ibu beliau. Maka tidak benar, kita wajib tersinggung kalau ada ustaz yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka. Walaupun dia ustaz, itu ustaz kurang ajar. Ngapa? Dia mungkin tak baca hadis tadi, atau mungkin mendoibkan hadis tadi, padahal hadisnya jelas ada. Dan kalaupun kita tidak mau pakai hadis itu, maka dalam kitab Kifayatul Awam, ini kitab akidah dalam mazhab Asy'ari, keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan orang tua Nabi dalam kitab itu adalah Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu orang yang hidup pada masa kekosongan kenabian, dan orang yang hidup pada masa Fatrah itu adalah penghuni surga, tak masuk neraka. Maka berdasarkan dua keterangan ini, kita yakin dan hakul yakin orang tua Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berani katakan kurang ajar ulama itu. Dan ada ustadznya di YouTube, kurang ajar. Kurang ajar. Tidak berperasaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh ayat, orang yang sudah menyakiti Allah dan Rasulnya karena sudah berani lancang terhadap orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi, bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan, bisa memperbanyak makanan, Pak. Ketika perang Khandaq terjadi, ya, Rasulullah sebelum perang Khandaq itu terjadi, atas usul dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi, buat parit mengelilingi kota Madinah. Saat ini masih ada bekas-bekasnya itu. Rasulullah ya ikut serta. Maka ini Nabi tadi tidak mentang-mentang. Kita ni kadang-kadang mentang-mentang ketua, mentang-mentang pemimpin, mentang-mentang kades, tak galak turun tangan. Ya, ngawas be, nyuruh be, merintah be. Rasulullah tidak. Ketika ada batu yang tidak dipecahkan sahabat, Rasulullah yang turun tangan langsung, sekali pukul hancur. Itu mukjizat bukan? Itu mukjizat disaksikan langsung oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perang Khandaq itu terjadi juga, Rasulullah diundang oleh sahabat yang sebenarnya miskin. Dia cuma nyembelih kambing heko dikit, ya paling cuma cukup untuk beberapa orang saja. Dan cara orang Arab dulu, Pak, makan kambing tuh makan kambing nian, bukan jadi lauk. Man kita ini kan jadi lauk. Ayam sekilo cukup orang serumah, itu pun 5 hari. Ngapa? Disuwer kan je. Oh, suwer biar cukup, nak hemat uji orang rumah kan. Ya, tapi Rasulullah dulu tidak, zaman orang Arab sampai hari ini pun begitu. Jadi memang makannya itu daging, ya, sama roti. Jadi cuma tambahan be makanan lain itu. Maka Rasulullah diundang oleh sahabat tadi dan ngomongnya diam-diam, ya Rasul, tolong ke rumah, ya, di rumah masak. Dan ajak dikit nih, jangan banyak orang. Oh, Rasulullah tidak rela seperti itu. Akhlak Rasulullah itu tidak ada lemak di diri, tak lemak di orang, Pak. Rasulullah itu senang berbagi, ya, senang berbagi. Maka Rasulullah undang seluruh sahabat yang buat parit itu, diundang. Nah, tuan rumah yang gugup, ya Allah, makanan dikit, Rasulullah ngajak orang banyak. Ya, tapi Rasulullah tenangkan, ya. Maka digilir masuk, ya, berkelompok-kelompok. Sudah masuk, keluar kenyang sambil buang seletanan di gigi, ya kan. Seridewa boleh, Pak, ya. Udah masuk lagi, keluar kenyang. Tak habis-habis di tuan rumah. Terus sampai seluruh sahabat tadi makan gele,
kambingnya tak habis-habis, malahan pecah lebih banyak dari sebelum dimakan. Itu mukjizat Nabi. Sahabat menyaksikan mukjizat itu, kita tidak. Kita tidak pernah menyaksikan mukjizat Rasulullah yang mulia itu, yang membelah bulan, yang memancar dari sela-sela jari beliau air, sehingga sahabat itu pacak main mandi. Bayangkan, main mandi, pacak minum, pacak wudu. Barangkali ada juga yang mandi wajib, kurasa. Tidak tahu, wallahu a'lam, ya kan? Saking itu mukjizat Nabi. Kita tidak saksikan, tetapi Rasulullah puji kita 7 kali lipat. Rasulullah puji kita meskipun kita tidak melihat beliau secara langsung, bahkan mimpi pun mungkin belum ketemu Rasulullah, tetapi kita percaya beliau ada. Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seiman-imannya, seyakin-yakinnya. Inilah yang membuat kita menjadi hamba yang beruntung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di antara keberuntungan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita ringan, tidak seberat umat zaman dulu. Ada beberapa contoh syariat kita tidak berat. Di antaranya adalah umat zaman dulu takhsisut taharati bil ma'. Toharonya hanya sah kalau menggunakan air. Jadi wudhu itu, toharo itu bukan cuma syariat kita. Dari zaman Nabi Adam sudah ada syariat toharo. Toharo itu istinja, wudhu, mandi wajib, lada. Cuma mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan. Nah, zaman Bani Israel, toharohnya hanya sah pakai air. Kalau kati air tak boleh. Jadi kalau kita lagi buang air besar, kalau kita lagi buang air kecil, itu kan wajib istinja. Kalau tak istinja, lokak di azab kubur, kan terkenal riwayatnya Rasulullah lewat, ada 2 makam yang disiksa karena kurang hati-hati ketika buang air. Bukan tak cewek, dah hati-hati. Setelah dia istinja masih metu. Itu mana tidak hati-hati. Apalagi memang tidak istinja sama sekali. Nah, kalau orang zaman dulu Pak sudah buang air besar karena tidak ada air, maka dia tidak sah istinja menggunakan selain air. Berarti kalau jurang cangkring, sengkelat namanya itu Pak. Ya, sudah buang air tak cewek, namanya sengkelat. Ya, tak besok berak. Ya, tak baca karena sahnya toharo mereka dengan menggunakan air. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak fasilitas. Kalau ada air, alhamdulillah. Kalau dak kati air, boleh menggunakan batu. Batu dak kati, batu di kita lain dengan batu di Arab. Mantubu ini kerikil, karangan, ya kan? Maka boleh menggunakan tisu seperti ini, seperti yang di hotel-hotel dan lain sebagainya. Kalau tak katik tisu, misalnya tubuh lagi mantang, ya kan, tak katik bawa, kecuali air cuka kan, lokak sara pun pakai air cuka masa berak, ya? Tak katik air, maka apa yang dilakukan kalau nak cewek nak istinja, boleh menggunakan daun jemusia, ya kan, daun apa, daun labu yang liber-liber tu kan, daun para juga boleh, cuma jangan daun jeletang. Ya, tahu daun jelekang Pak? Lokak hara budak itu. Kemernyam lokak Pak Zainuri. Itu be jangan. Cuma mantahan tak apa-apa, sah sebagai toharo. Itu bedanya Pak. Jadi syariat kita tidak berat. Syariat kita tidak sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh yang kedua, syariat Nabi terdahulu al-mu'akhadhatu bihadithin nafsi mimma lam ta'malhul jawarih. Umat zaman dulu ya, ketika berniat untuk melakukan maksiat baru niat di hati Pak. Baru ada rencana di hati, belum diomongkan, belum dipraktekkan, baru niat di hati, langsung dicatat sebagai dosa. Ada niat nak maling, langsung dicatat dosa malik. Baru niat nak zina, langsung dicatat sebagai pezina. Langsung tak pakai tunda-tunda. Itu syariat Bani Israel. Tapi syariat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dicatat kalau baru berniat maksiat. Kapan dicatat maksiat itu? Ketika sudah diucapkan, ketika sudah dipraktekkan. Itu pun dipending dulu. Malaikat yang kiri ini bertakon dulu dengan yang sebelah kanan. Bro, dia ini maksiat. Catat apa tidak?
Ya, kaget kata yang kanan. Kalau dia taubat, kaget dia sadar, kaget dia nyesal. Kalau dia nyesal, maka orang dosa tadi dicatat langsung diampuni Allah. Karena apa? Menyesal itu taubat. Ya, taubat itu kunci nyesal, dan orang yang menyesal sama dengan taubat. At-taibu minaz zanbi kaman la zanba lahu. Orang yang bertaubat sama dengan tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Bersih sebersih-bersihnya ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat zaman dulu niat langsung dosa. Kalau kita berniat belum dosa. Tapi sebaliknya dalam hal taat baru niat langsung dapat. Malam hari ini ada niat nak hadir di masjid ini. Tahu cuma karena hujan mungkin orang, karena sakit mungkin tak jadi datang. Sudah dapat pahala niat. Bahkan saya sering contohkan ketika ngajar fikih. Misalnya sering terjadi kalau di Langkan kurasi dek, apalagi di Masjid Al-Maghfirah Pak Zainuri. Di tempat lain kadang-kadang yang nabu beduk dia, ya, tukang azan dia pula. Sudah ngebang lah setengah jam ditunggu kati yang datang, akhirnya komat pula dia. Ya, sudah komat langling kiri kanan kati Ustaz Amin, ya kan, kati pula imam, dia pula jadi imam. Selesai, noleh ke belakang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hekok kati makmum di belakang. Hekok pun tak kati makmum. Tapi sebenarnya ada Pak, cuma tak terjengok weh. Malaikat ada sebenarnya. Jin Islam ada ngiring kita sembahyang. Cuma kan itu tak jadi hitungan. Ya, itu lain syariatnya, lain taklifnya, tapi sebenarnya ada. Nah, kalau mak ini kira-kira Pak, ya, jadi tak pahala jamaah itu. Dapat tak pahala jamaah? Solat dewian modal baik. Jawaban fikihnya dapat. Ngapa? Karena dia ada niat nak jamaah. Tidak terjadi solat berjamaah hari itu bukan salah dia. Kati erewang, kati kanti, itu salahnya. Jadi tetap dapat pahala jamaah karena dia sudah berniat dari awal untuk melaksanakan solat berjamaah. Cuma jangan niat jadi imam mau solat dewian. Tetap niatnya solat dewian. Ya, tetap insya Allah dia sudah mendapatkan berkah pahala jamaah karena sudah berniat dari awal. Masyarul hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, perbedaan syariat kita dengan Bani Israel diantaranya adalah tahrimus salati alaihim illa fi mawadi'a makhsusah. Umat terdahulu haram salat kecuali di masjid yang ada di kampung dia. Jadi umat dulu sholat juga cuma satu waktu saja. Dan mereka juga punya tempat ibadah. Kalau orang Yahudi namanya sinagog, ya, orang Kristen namanya gereja. Itu sekarang. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab sejarah Islam sebenarnya sama. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruhnya disebut masjid sebenarnya. Seluruhnya disebut masjid. Perbedaan itu hanya terjadi saat ini. Oke, kita pakai yang ini. Ya, artinya setiap umat itu ada tempat ibadah dan sebenarnya aslinya namanya adalah masjid. Dan masjid itu baitu kulli taqiyin, baitu kulli mu'min, rumah setiap orang beriman, rumah bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada syariat Bani Israel, ya, pada syariat umat Bani Israel, Bapak Ibu hadirin yang mulia, mereka hanya sah solat di masjid yang ada di kampung mereka masing-masing. Jadi kalau orang Langkan Delem, nah ini kan Langkan Delem namanya, hanya sah solat di Masjid Al-Maghfirah. Solat 5 waktu, solat Jumat, solat Lebaran hanya sah di Masjid Al-Maghfirah. Tak sah di masjid yang pinggir jalan itu. Tak sah nak solat ke Al-Amir, tak sah nak solat ke Masjid Agung Palembang, tak sah nak solat ke Masjid Istiqlal, tak sah juga termasuk solat di Masjidil Haram. Ya Allah, itu syariat mereka. Tak sah solat di selain tempat mereka. Maka sampai saat ini terjadi dah, orang Kristen kemanapun mereka harus buat gereja, karena tak boleh nebeng dengan gereja yang beda aliran. Ya, tak galak, karena memang haram hukumnya bagi mereka. Tapi untuk kita orang Islam, solat di masjid manapun sah. Ya, saya orang Cangkring, tadi solat di masjid mana tu, apa namanya itu? Solat di sana atau solat di sini sah. Ya, solat di masjid manapun sah. Maka ini menjadi catatan bagi kita.
Kebetulan saya Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Banyuasin. Ini sekaligus sebagai informasi. Kalau ada masjid, ada kaum muslimin, ada aliran-aliran yang tak galak masjidnya dimasuki oleh jamaah lain, kita masuk di lapnya, di pelnya, cuma mereka yang sah sholat di situ, kita misalnya dianggapnya najis dan kotor, maka pastikan itu masjid aliran sesat. Karena itu karakternya, itu ciri-cirinya. Maka Masjid Al-Maghfirah kalau tak galak masuk rombongan itu, terima siapapun, kita welcome, kita marhaban, kita ahlan wa sahlan. Untuk setiap orang Islam yang nak sholat di masjid ini bebas, asal sembahyang niat, bukan sembayangan. Ya, itu. Bahkan sholat di rumah pun sah, jamaah yang mulia. Ya, sholat di rumah pun sah, sholat di tengah laman itu pun sah, asal tempatnya suci. Cuma kan rugi Pak, ada masjid sholat di rumah. Ya, ada masjid nak sholat di kebun parah. Ada tak yang sholat di kebun parah Pak? Kurasa ada. Tak tahu mandi sini, mandi sempat sana ada Pak. Ngapa? Saya jam 4 kadang-kadang ke Al-Amir, ya, ketika jadwal saya ngimam, jam 4 subuh berangkat. Nah itu bermotor, jalan kaki tak sanggup kayak di bermotor 10 menit. Pak Zainuri ya, bermotor. Ya. Kadang-kadang berlintasan dengan orang pakai baju seragam lengkap, seragamnya itu. Ya. Baju seragam lengkap. Ya kan? Penanya pahat. Mawa emir. Ya kan? Manari lemak mantang pakai motor, ada yang pakai mobil mantang itu. Ya. Saya husnuzon. Ya, ini jam 4 subuh belum masuk. Barangkali Ustaz Amin ya, dia sembahyangnya di kebun parah. Makanya aku tadi ngomong sholat di kebun parah. Karena apa? Dia pergi sebelum subuh. Ya kan? Nah, kalau tak sembahyang ngalang keruginya, Bu. Ya kan? Getah belum tentu banyak. Pajak-pajak sudah mantang hari hujan. Orang ngangkit, orang nimbang, orang nimbang buntu. Ya, kalau buntu. Ya, tak usah kejar gini doanya itu. Sampai peh pulau tadi ya, pagi-pagi pulang petang pinggang pegel-pegel, pendapatan pasan masih buntu itulah. Sholat di rumah pun sah, sholat di kebun parah pun sah kalau memang sholatnya. Cuma kan rugi. Masjid lah bagus, cak ini tak dipakai, masya Allah. Maka biar semangat, dan ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat berjamaah di masjid. Dalam syariat Islam luar biasa. Silakan baca hadisnya. Hadisnya derajatnya hasan. Ya, terdapat dalam kitab Al-Jami'us Saghir, pengarangnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Rasul bersabda, jarang hadis ini diungkap. Cuma kalau kawan-kawan bikers lah temalak dengarnya barangkali kan. Kurasalah hafal juga wak nago Nah, tiap hari, tiap subuh minggu kusampaikan hadis itu. Apa Rasul bersabda? As-salatu fil masjidil jami' ta'dilu al-faridatu hajjatan mabrurah wan nafilatu ka hajjatin mutaqabbalah. Salat di masjid jami'. Masjid jami' arti masjid yang dipakai untuk salat Jumat. Masjid Al-Maghfirah pakai salat Jumat, Pak Zainuri? Alhamdulillah. Berarti selain musalla pun kalah, Pak. Apalagi di rumah, apalagi di kebun parah. Salat di masjid jami' nilainya setara dengan haji yang mabrur kalau salat wajib, dan setara dengan haji yang makbul kalau ya salat sunnah. Berarti salat wajib, salat sunnah kita kerjakan di masjid, maka nilainya setara dengan pahala haji. Masya Allah. Masih tak semangat salat di masjid? Ya, pahala haji. Cuma jangan salah paham, Pak. Mentang-mentang dapat pahala haji, tak nak pergi haji lagi. Ngapa? Akulah sembahyang terus ke masjid. Pahalanya lebih banyak. Ya? Sekali sembahyang dapat haji, man 10 kali sembahyang, 10 kali pergi haji je kan? Untuk apa lagi nak pergi haji? Bukan mak itu, Bu. Ini pahalanya. Ya, luar biasa. Sambungan hadis tadi tentang pahala salat berjamaah di masjid. Was-salatu fil masjidil jami' ala ma siwahu minal masajid bi 500 salatin. Salat di masjid jami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan di tempat lain nilainya bi 500, 500 kali lipat dibandingkan salat di musalla, salat di rumah dan di kebun parah tadi. Jadi kalau sholat di rumah pahalanya
hekok bu, cuma apa bu? Hekok. Ngerti tak orang Langkan bahasa suku hekok? Oh ngerti ya. Cuma kalem ya orang Langkan ya labetnya kan. Hamu be labetnya. Kalau di masjid 500, nak pilih mana? Tubuh ini manduit nak banyak, makan nak lemak, tidur nak nyenyak. Kalau yang bujang nak nyari bini belaga, ya kan? Ya, apa lagi? Rumah nak besar, mati nak masuk surga, bayang penyungkat. Nah, pacak apa nak masuk surga? Itu tubuh. Maka rajin-rajin salat berjamaah, itu tadi fadilahnya. Yang terakhir tentang salat berjamaah luar biasa, ini sering saya sampaikan di Bikers Fisabilillah, jamaah yang mulia, dalam kitab Fathul Bari jilid 3 halaman 16 sampai halaman 17. Ketika Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab pengarang kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahihul Bukhari, menerangkan hadis salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, bahwa salat berjamaah itu ada 27 derajat keutamaannya. Beliau terangkan 27 itu memang betul-betul ada 27 keutamaan yang akan Allah berikan kalau kita salat berjamaah, apalagi berjamaah di masjid. Ya, saya akan bahas satu saja, tak 27-nya Pak. Tenang Pak. Kalau 27 sampai subuh sudah. Ya, hanya satu saja. Di antara fadilah salat di masjid, apalagi Masjid Al-Maghfirah ini, kata beliau, wa audu barakatil kamil 'alan naqis. Wa'audu barakatil kamil 'alan naqis. Salat yang sempurna, orang yang salatnya sempurna ikut menyempurnakan orang yang salatnya tidak sempurna. Artinya seluruh orang yang salat berjamaah di masjid pada saat itu salatnya sah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka dalam kitab Mustamil ala Arba'i Rasail karya Syekh Ahmad Zaidi Dahlan, apa kata beliau? Dalam kitabnya ada riwayat yang menyebutkan, kata beliau rahimahullah, ketika kita salat berjamaah, Bapak Ibu hadirin yang mulia, Allah lihat hati sang imam terlebih dahulu. Kan dalam hadis sangat terkenal, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik, Allah tidak lihat casing. Kita nak jehet, nak bagus, nak hitam, nak putih, itu bukan penilaian. Baju kita nak baju gamis, nak baju koko, nak baju karit, nak baju bagus, nak baju buruk, itu bukan penilaian. Itu hanya casing. Allah melihat hati kita, Allah melihat amal kita. Dalam hadis lain, Allah juga melihat niat kita. Jadi ada beberapa versi hadis itu. Ya, intinya Allah melihat hati kita. Ketika kita sholat, Allah lihat hati imam lebih dulu, Bu. Ketika imamnya khusyuk, imamnya ikhlas, maka Allah tanpa melihat kita makmum sikok-sikok, langsung terima sholat kita semuanya. Itu keunggulan sholat berjamaah. Jadi rugi kalau tak jamaah, Pak. Rugi. Seandainya imam kurang khusyuk dan ikhlas, apakah ditolak sholat kita? Belum tentu. Ya, Allah masih berikan kesempatan. Allah lihat hati orang yang di belakang imam. Maka yang di belakang imam orang yang harus bagus, yang harus siap menjadi badal sang imam. Bukan sembarangan, harus yang siap jadi badal imam. Ya, maka ketika beliau lebih khusyuk dari imamnya, lebih ikhlas dari imamnya, berkat yang di belakang imam tadi, salat imamnya, Pak, dan kita semua jadi makmum, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sama duit, itu bisa saja. Saya meskipun Imam Al-Amir, saya orang biasa, saya juga masih belajar, ya, masih terus ya memperdalam ilmu, masih terus belajar kehusyuan dan keikhlasan. Belum tentu aku lebih khusyuk dari makmum, ya. Maka kemungkinan besar saya kurang ikhlas, saya kurang khusyuk, itu masih akan tetap ada. Maka ketika orang dua ini sama, dijenguk yang sebelah kanan. Barangkali yang sebelah kanan lebih khusyuk dan ikhlas daripada imamnya, maka berkat yang di sebelah kanan, salat seluruh makmum dan imam diterima. Kalau yang kanan sama, dijenguk yang kiri. Kalau yang kiri sama, dijenguk yang sop kedua. Sampai sop paling belakang, Bapak Ibu hadirin yang mulia, mungkin di sopnya ibu-ibu yang paling belakang, ternyata ada satu orang saja
Dari seluruh jamaah laki perempuan, termasuk imamnya, ada satu jamaah perempuan yang paling bucu barangkali, yang paling pinggir, paling belakang. Ternyata beliau lebih khusyuk dari kita, dari imamnya, lebih ikhlas dari imamnya. Maka berkat satu jamaah ibu-ibu tadi, salat kita dan imam diterima Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ustaz Amin, seandainya memang semasjid itu kaki khusyuk, kaki ikhlas sekali dari imam sampai makmum, apakah ditolak salat kita hari itu? Belum tentu. Allah masih berkenan menerima salat kita yang penuh kekurangan ini, yang kurang khusyuk, kurang ikhlas, dan kurang-kurang yang lain. Ya, tetap berkenan Allah terima. Karena apa? Yadullah fawqa aydihim. Allah merahmati orang, yadullah fawqal jamaah. Ya, yadullah fawqal jamaah. Allah merahmati orang-orang yang berjamaah. Allah senang melihat orang yang berjamaah. Maka Allah merahmati kita yang kumpul malam hari ini untuk maulid, yang tadi diawali dengan sholat isya berjamaah. Allah senang, saking senangnya Allah melihat kita berjamaah, maka Allah terima sholat kita yang berjamaah tadi. Meskipun Allah tahu sholat kita masih banyak salah dan kekurangan di mana-mana. Ini keunggulan berjamaah. Kalau dewi nak bagus nian baru diterima, nak khusyuk nian baru diterima, nak ikhlas nian baru diterima. Maka ma'asyiral hadirin yang mulia, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir barangkali, di mana letak keberuntungan kita jadi umat Nabi Muhammad? Ya, setiap hari saya sampaikan selama maulid ini bahwa keberuntungan kita umat Nabi Muhammad adalah seluruh kita, asalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, matinya kita dalam keadaan iman Islam, masih mau iman sampai akhir hayat kita, walaupun hanya sebesar dzarrah, maka kita dijamin seluruhnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal ada 3 klasifikasi. Kita masuk yang mana kira-kira? Yang nomor 1 umat Nabi Muhammad as-sabiqu bil khairat, masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Seluruh perintah digawekan, wajib sunnah kati yang tinggal. Ya, seluruh larangan tinggal, makruh ataupun haram. Dan dia punya prinsip, yang makruh dia tinggalkan seolah-olah haram, yang haram dia tinggalkan seolah-olah kalau dia melakukannya dia sudah murtad dari agama Allah. Yang sunnah dia kerjakan seolah-olah wajib, yang wajib tentu lebih semangat lagi. Ini as-sabiqu bil khairat, masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Yang kedua al-muqtasid. Ya, siapa al-muqtasid? Umat Nabi Muhammad yang mirip nomor 1, kurangnya di sunnah lah. Wajib ya begini, makruh tinggal, haram tinggal, halal hobi. Ya, satu yang tidak, yang kurang sunnah, kadang digawekan, kadang tidak. Jadi kalau sholat 5 waktu full, cuma kadang-kadang ba'diyah, kadang tidak. Kadang-kadang ba'diyahnya di rumah, kadang-kadang ba'diyahnya di masjid. Ya boleh-boleh saja. Cuma kalau rumah jauh, Pak, nak ba'diyah di rumah tuh walaupun lebih afdol salat sunnah tu di rumah, jengok-jengok man rumah jauh dan bakal tak digawekan setelah balik, lemaklah di masjid. Karena apa? Setelah balik kage, aku nak ba'diyah di rumah jika edit. Ya. Ngapa? Afdol, pahalanya besar. Cuma pas balik ke rumah makan, belum sembahyang, sudah makan, ya kebetulan bini belum sembahyang, ngaso, ya kan? Niduk ke anak, sudah anaklah tidur, makanlah, sudah perutlah kenyang, ngolah HP, ngaso, mak anak boleh, sudah, orang bu lagi nak ba'diyah tadi, ba'diyah yang lain lagi. Ya, Pak Sekdes ya, tidak salah tidak. Maka kalau baca sunnah tadi jangan tinggal. Inilah hikmah kita maulid, ya, memotivasi kita untuk terus semangat melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang muktasid ini masuk surga juga setelah dihisab terlebih dahulu. Yang ketiga, nah ini yang terakhir, ini yang paling banyak. Siapa? Az-zalimu li nafsih. Siapa mereka? Bewang abang, Pak. Ya, yang nomor 3 ini bewang abang.
Galak ku contoh ke tu wak nago hari Jumaat naik mimbar, hari Minggu naik panggung nyanyi dengan biduan. Nyawer pula. Itu tak kena ustaz. Kalau lah jadi ustaz lah naik mimbar tinggal ke lagi tak benar. Hijrah lah niat. Kan itu berarti bawang abang masih. Maka saya walaupun pacak nyanyi, tak galak nyanyi di panggung tu, walaupun cuma lagu kasidah. Saya ingat pesan guru saya, tubuh tak ngajari mereka nyanyi, lagi pinter gala budak-budak tubuh dia nyanyi ji guru saya. Apalagi tubuh lu ke nyanyi. Maka kita jaga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang az-zalimu li nafsihi ini masuk surga juga. Cuma mampir dulu ke neraka. Mungkin mampir sehari, mungkin mampir dua hari. Cuma jangan lemak bu mampir sehari di neraka itu, karena ukuran akhirat beda. Di dunia ini seharinya 24 jam. Di akhirat itu kage 1000 tahun di dunia. Jadi kalau masuk neraka 2 hari berarti 2000 tahun. Mana kelemak, mana ketahan. Maka banyak-banyak minta husnul khotimah, banyak-banyak berdoa minta apa tadi? Selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya, wiridnya? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kiranya ini barangkali Pak Zainuri dan jamaah yang mulia yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang penuh kemuliaan dan penuh kebahagiaan di bulan Maulid yang mulia ini. Semoga berkah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan di sana sini. Inilah cara aku bercakap, lemah labah sedusun. Barangkali Pak Sekdes, Ustaz Amin dan jamaah yang mulia, semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mengundang rahmat Allah, mengundang ampunan Allah, dan menjadi asbab kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak pantas dapat syafaat dan bisa bersama di surganya Allah bersama para nabi dan orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.